Halo teman-teman semua, welcome back to LS7 Channel. Di video kali ini saya ingin sharing tips ke teman-teman sekalian bagaimana saya biasanya mengolah dan menyortir informasi yang beredar di luar sana. Saya klasifikasikan dan saya bagi mana yang kiranya fakta, mana yang kiranya informasi berguna, mana yang kiranya opini subjektif, mana yang kiranya penggiringan opini mungkin, mana yang malah informasi palsu ya atau hoax gitu ya. Karena ya zaman sekarang makin banyak informasi di luar sana, makin mudah kita mengakses informasinya. Kita tidak tahu jadi kualitas sebuah informasi itu seperti apa, kan sudah tidak ada penyortir ya. Jadi semua orang bebas berpendapat, semua orang bebas beropini gitu ya. Jadi mana yang kiranya berguna, mana yang kiranya benar ya, paling tidak mungkin secara fakta, secara ilmiah, ada pembuktian dan segala macamnya, itu penting sekali lah ya teman-teman. Soalnya kan saya rasa penyortiran informasi dan penyerapan info ini kan salah satu part dari kita menambah ilmu ya. Caranya belajar itu kan juga kita menyerap informasi. Mungkin kalau dulu kita sekolah atau mungkin yang masih sekolah gitu kan secara formal gitu. Nah, informasi dan bertukar pikiran ini kan salah satu wujud ya untuk cara kita belajar. Dan jangan sampai informasi yang kita serap itu harapannya tidak salah gitu. Tapi karena banyak lah ya masa tersamar, mungkin ada yang seolah-olah benar, terus kan sulit juga kadang-kadang kita mana yang membagi opini, mana yang kiranya fakta gitu ya. Jadi logika berpikir dan cara kita berpikir itu penting sekali teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman ini out of topic dulu, pernah dengar kayak cara berpikir ilmiah, mungkin secara saintis gitu ya, pembuktian gitu, saya rasa itu penting teman-teman gitu ya. Jadi juga kita bisa pisah secara faktual yang tidak berkaitan dengan emosi mungkin ya. Kadang-kadang mungkin kan kita nyampaikan informasi, apalagi informasi bebas, bisa sambil emosi dan segala macam, mungkin ada agenda sendiri gitu. Apalagi mungkin berguna ya di tahun-tahun politik mungkin gitu. Jadi teman-teman itu bisa menyortir dan tidak gampang panas. Oke, intinya gitu. Nah, di video kali ini santai-santai aja teman-teman. Saya ada tulis sebenarnya beberapa skrip, saya siapkan bahannya, cuman ya saya mengalir aja ya gitu. Nah, video kali ini saya disclaimer dulu ya, saya bahannya pakai punyanya salah satu YouTuber kondang Sweet Smooth ya, yaitu Mas Fendi Shop Malang. Saya boleh nggak nyebut ini? Ya, tapi saya kan mungkin yang ini ya pernah tahu atau mungkin belum tahu, saya punya histori dengan beliau gitu ya. Kita pernah quote-unquote kayak debat panas gitu ya. Terus saya buat video tentang beliau dan segala macam ya. Saya bedah itu pack-nya dan segala macam ya. Saya tidak mau bahas lebih lanjut, teman-teman kalau misalnya pengen tahu silakan nonton video saya yang lama. Dan saya betul-betul disclaimer besar-besar, video ini saya tidak masukkan untuk menjelekkan Mas Fendi atau siapapun yang mungkin tersinggung. Oke, saya betul-betul cuman ambil untuk masa gini. Ini ya, kalau misalnya teman-teman dapat info kayak gini, kita biasanya memilahnya seperti apa. At least ini dari cara pandang saya ya. Soalnya kan kita sama-sama main ranah Swiss Custom Firmware teman-teman. Oke, kita. Nah, meskipun bahannya kali ini Swiss Custom Firmware, namanya mungkin logika berpikir, saya harap dan saya rasa ini bakal berguna untuk teman-teman ke depannya dan ini bisa diterapkan di ranah-ranah yang lain gitu teman-teman. Oke, ini saya siapin dulu kenapa kita bedah videonya. Oke, harapan saya yang utama adalah untuk ngajarin cara kerja dan konsep switch mode ya dalam aplikasi real teman-teman di gini. Soalnya saya paham sekali kalau misalnya yang dari nol gitu ya, betul-betul dari awal informasinya ini sangat banyak, dari mungkin bedanya switch mode, jenis-jenisnya apa, sekarang teknologi sampai mana, filenya sudah sampai mana, perkembangannya itu saya sangat paham kalau tidak semua orang punya kapasitas yang kuat untuk menyerap semua informasi itu dalam waktu yang singkat ya gitu teman-teman. Jadi saya ngajarin lagi dalam aplikasi real. Jadi kalau udah ada case-nya, saya rasa biasanya orang lebih mudah untuk mencerna itu. Oh, biasanya kayak gini ya gitu ya. Terus itu yang saya sebut tadi, belajar memisahkan fakta dengan opini pribadi atau pendapat subjektif ya. Jadi kiranya yang benar itu yang seperti apa, terus kira-kiranya yang diselipin informasi atau opini pribadi itu kayak apa gitu. Jadi kita sambil lihat, sambil kita walk through gitu nanti ya. Lalu berikutnya logika berpikir yang saya sempat singgung tadi, yang masalah pemikiran ilmiah, jadi urutan dan segala macamnya gitu, oke? Lalu belajar mengambil inti dari informasi tersaji, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat media ya, misalnya media video, media cetak, media tulisan, mungkin Twitter ya kan,
atau apa itu. Jadi inti sebuah apa ya tulisan dan informasi itu kita bisa petik, oh misalnya media ini maunya informasinya kasih kita ini, yang lain itu cuman tambahannya misalnya dan sebagainya. Oke, jadi terus berikutnya ya kita kembangkan, yaitu kita bisa menepis hoax atau info palsu, teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah punya ilmu dasarnya dari awal, gitu. Ya saya harap itu kayak gitu ya. Jadi paling tidak kalau misalnya info palsu ini adalah informasi pertama yang teman-teman dapatkan untuk mendapatkan ilmu baru, teman-teman harus skeptik dulu gitu ya. Jadi ini kan memang tips dari saya itu gitu, kita butuh factual check, kita harus double check dan segala macamnya. Nah ini yang ini saya pendapat pribadi ya, tapi kalau video yang disajikan oleh beliau ya sang YouTuber itu memang mengandung potensi yang mengaburkan informasi faktual, dan ada potensi ya, saya duga ada potensi untuk menggiring opini pemirsa atau audiensnya gitu. Soalnya nanti kita sama-sama lihat ya, menurut saya ada bahasa-bahasa, kalau misalnya saya menyajikan informasi itu tidak seperti itu, tapi mungkin ya hiburan, namanya konten ya kan, orang bebas-bebas saja. Oke, jadi ini kenapa dibedah ya. Nah ini semoga teman-teman paham dulu. Nah terus saya disclaimer dulu ya, saya sebenarnya sudah siapkan teman-teman ya. Jadi ini sekarang saya rekam jam 1 pagi nih, tanggal 7 Juli, hari Jumat ya. Tapi katanya nanti mungkin jam tuh bisa dipalsukan ya teman-teman ya. Ini saya udah siapin, namanya itu Time IS. Ini teman-teman kalau mau cek sendiri ya, Time IS nih situsnya teman-teman ya. Time IS ini biasanya digunakan untuk merujuk ini ya, jamnya itu sudah pas atau belum. Ini dia mengacu ke atomic clock teman-teman. Jadi ini mungkin teman-teman yang mau apa ya, setting jam tangan, jam rumah gitu, atau mungkin yang betul-betul butuh super presisi ya, situs ini bisa jadi rujukan teman-teman ya. Ini coba saya refresh lagi deh gitu. Coba saya cari Time IS. Tuh, saya go di sini. Oke ya. Jadi jam saya 00.57 ya teman-teman. 00.57 ya. Saya harap maksudnya saya buat-buat lah ya ini. Ini kita fact check dulu ya. Terus ini YouTube-nya saya sudah siapkan. Ini YouTube-nya beliau ya. Ini per video ini saya buat 2 yang mau saya pakai untuk bahan kita studi kasus atau belajar ya. Jadi kayaknya yang drama dan kontroversial banget itu yang 2 atas nih ya. Ini ya, tahu dengan mental gratisan apakah kayaknya mesin ke ban ya, saya udah lihat dulu. Terus yang ini kayaknya karena mesin rusak teman-teman ya. Jadi mesinnya rusak ini ya. Lagi-lagi sebenarnya saya tidak tahu, tapi ya saya dikasih tahu, jadi ya mau tidak mau jadi tahu gitu. Dan saya rasa ini jadi waktu yang tepat juga kalau misalnya kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan lagi, saya nggak mau ini rupanya ini drama nih, tarung nih, saya suka pertikaian dan segala macam. Enggak ya teman-teman. Jadi kita sama-sama walkthrough. Nah kalau saya biasanya lihat informasi, kebetulan yang kali ini kayak Mas Fendi ya, saya biasanya berdaya kayak gini-gini, dan memang sudah saya siapkan ya teman-teman supaya formatnya lebih mudah gitu. Ini videonya ada saya siapin, tapi ya mohon maaf ya, saya edit dikit. Mohon maaf nih loh Mas Fendi kalau ada yang saya edit dikit ya gitu. Ini saya cepetin. Ini video belum naik ya. Ini video yang pertama tadi teman-teman, yang saya rasa tidak terlalu menyinggung ya, soalnya ini kan masalah hardware teman-teman. Mungkin tapi ya tetap saya tampilkan, mungkin ada yang bisa kita ambil ya. Ini dari Semarang kira-kira. Oke. Dan langsung aja kita unboxing. Dan isinya ada seorang yang chip CV-nya bermasalah kira-kira karena pasang chip di amatiran. Oke, pasang chip di amatiran. Wah, ini langsung lompatan kesimpulan lagi nih teman-teman. Jadi kok bisa tahu ini amatiran gitu? Apakah beliau kenal sendiri dengan yang memasang, atau mungkin yang punya konsol malah kenal dengan yang masang? Tapi kalau misalnya dianggap amatiran, kok ya mau pasang di situ gitu? Atau mungkin gini, atau amatiran ini adalah sebutan yang diambil dari kesimpulan karena pokoknya kalau mesinnya rusak itu amatiran. Mungkin ya. Jadi kan interpretasi orang-orang beda-beda, semua orang punya hak interpretasi masing-masing ya. Tapi kalau asumsi normal saya, ini banyak sekali tafsirannya ya, ini tadi ya. Jadi teman-teman kalau kayak gini bisa banyak kemungkinan. Jadi hati-hati ya, banyak kemungkinannya ya. Langsung aja kita nyalakan chipnya. Oke. Dan chipnya nggak bisa masuk sistem CFV, dan nggak bisa booting OV. Macam ini kira-kira juga chipnya nyala terus nih. Walaupun dalam keadaan standby chipnya nyala terus nih. Layar mati, chipnya nyala terus. Wow, parah nih. Bisa-bisa mesin right flat dan jempol kira-kira. Oke.
Kasus ini berarti mesinnya tidak bisa booting ya. Jadi ini yang sudah saya pernah bahas di video sebelumnya tentang masalah yang sering terjadi pada switch hard mode teman-teman. Switch OLED ini kan hard mode ya. Jadi di video itu intinya ada dua. Jadi si chip ini nyala tapi mesinnya booting KOFW. Tapi yang di video kali ini lebih mirip ke kasus yang berikutnya, yaitu chipnya gagal inject payload ke mesinnya. Karena apa? Karena biasanya karena pemasangan atau karena chipnya dan segala macam ya. Jadi kalau lihat dari lampunya tadi sekilas nyala-nyala, biasanya something wrong sama chipnya gitu teman-teman. Jadi biasanya sambungan DAT0 ya paling lumrah seperti itu ya gitu. Jadi ini karena ini ya pemasangnya mungkin kurang baik gitu. Aja kita eksekusi juragan. Dan jadinya udah kita perbaiki dan langsung aja kita nyalakan juragan. Nah udah sembuh. Ternyata Oke. pakai CFW metal gratisan. Oh wow, kayaknya kenal. Juga pasang. Oh ini ada yang ditutup. Oh ini oke. Apa yang ahli profesi pasang chip. Bener-bener Eh. kacau. Hmm. Pakai CFW metal gratisan ya sebelumnya. Juga pasang. Pagaan metal gratisan si amatiran bekas kotor HP yang ahli profesi pasang chip. Bener-bener kacau. Oh, sorry kalau nggak salah dengar berarti mental gratisan, ada mental gratisan dan ada yang pasang dari counter HP banting setir atau apa ini? Sorry, apa ini? Tahu nih dari pagaan metal gratisan si amatiran bekas kotor HP yang ahli profesi pasang chip. Bekas counter HP yang ahli profesi pasang chip. Kok tahu? kok apakah kenal gitu. Jadi kalau dari sini kita bisa beda nih, kenapa tiba-tiba misalnya gini nih, saya jadi jadi tukang servis gitu, terus terima mesin dari luar nggak bisa nyala gitu. Oh ini bekas counter HP nih yang biasanya masang HP terus banting setir. Loh, kok saya tahu? Kok bisa saya tahu informasi itu dapat dari mana? Kan berarti kemungkinan yang paling masuk akal adalah dua. Jadi diceritakan dari si pemilik konsol ya yang oh ini saya pasang di tukang pasang HP gitu. Mungkin ya dapat dari situ. Atau ya dapat dari mana dong? Masa yang jual ngaku gitu? Ngaku berarti kalau ngaku ada komunikasi dengan Mas Fendi sebelumnya. Atau berarti kalau gitu Mas Fendi kenal. Nah, jadi kan kemungkinannya cuma dua. Mas Fendi bisa bilang seperti itu. Kalau tidak dikasih tahu sama pemilik konsolnya, berarti Mas Fendi saya asumsi kenal atau paling tidak tahu. Ya soalnya kan tiba-tiba nggak random aja gitu misalnya. Kenapa nggak tukang nasi goreng yang pasang? Kenapa kok pasang counter HP? Berarti kan tahu sekali backgroundnya gitu maksud saya ya. Jadi oh itu di bedanya kayak gitu informasinya gitu ya. Jadi mulai-mulai apa ya? Ya ini tadi kita kenapa dia bisa tahu gitu ya ini. Bener-bener kacau nih. Kacau. Ini dikasih bukti chat ya kayaknya teman-teman. Ini kayaknya chatnya si yang punya konsol sama Mas Fendi. Nih ada story chatnya WA kami. KCF di aku, tanya di aku. Tapi kita orang baik ya kak. Nggak CFW di aku tapi tanyanya ke aku. Soalnya kita orang baik gitu. Saya tiap hari selalu masih menangani pertanyaan-pertanyaan begini. Puluhan lah kalau harian itu. Ya nggak ribuan, nggak mungkin lah. Puluhan. Setiap hari itu pasti ada yang tanya, ada yang japri di YouTube komen, di WA, di Instagram. Ya, dan setahu saya kalau orang baik itu, kalau saya loh, setahu saya kalau orang baik itu kan kayaknya nggak ngaku, tapi dinilai orang baik. Dia bilang, oh saya ini orang baik loh gitu. Ya nggak tahu sih, itu saya aja mungkin ya. Kalau setahu saya orang baik itu dinilai orang lain sebagai orang baik atau tidak baik, bukan ngeklaim orang baik sih. Ya oke lah, ya kan bebas-bebas aja ya kan. Aman di sini, yang bener di sana aja, nggak dibalikin ke sana, mau dibalikin ke sini. Nah, kalau masalah dikembalikan, kenapa nggak dikembalikan ke sana malah dibawa ke Mas Fendi, saya rasa itu hak konsumen ya saya rasa. Soalnya kan ya itu tadi misalnya saya beli let's say HP merek A, kenapa nggak dibawa ke official center aja servisnya, kenapa dibawa ke sini third party? Ya nggak apa-apa, saya suka di sini aja gitu. Saya rasa bukan something wrong ya, misalnya mungkin nggak nyaman, mungkin apa dan segala macam, saya rasa wajar-wajar saja ya, itu pilihan customer sih gitu. Tapi kenapa maksud saya gini, terlalu cepat mengasumsikan tempat yang si pemilik konsol ini pasang itu kenapa hanya karena tidak kembali ke tempat dia. Mungkin ya kita banyak sekali faktor ya. Mungkin jarak, mungkin dia tinggalnya lebih dekat sama Mas Fendi, atau mungkin lagi dinas di situ, lagi banyak. Saya rasa terlalu banyak kemungkinan kalau disimpulkan tempat sebelumnya kenapa gitu. Jadi ini tadi yang saya rasa digeser kayak ini mungkin penggiringan opini itu, ini saya rasa saya boleh bilang ini termasuk ya gitu.
Loh, kok tiba-tiba getok harga? Sama mau dibalikin ke sini. Paham kan permainannya? Kalau rusak pasti. Nah ini dari tadi dibawa ke sini terus tiba-tiba lompat ke paham kan permainannya, ini lompat nggak nyambung nih. Jadi kalau paragraf satu alinea gitu, kalau teman-teman masih ingat ya, satu alinea itu ada 2 inti pokok informasi, ini nggak nyambung nih. Sama mau dibalikin ke sini. Paham kan permainannya? Kalau rusak pasti digetok harga. Pasti digetok harga, berarti ini sudah klaim dari Mas Fendi. Mas Fendi kok bisa klaim seperti itu? Ya ini kenapa kok bisa klaim gitu? Apa kenal? Apa tahu? Apa ada buktinya gitu? Hati-hati yang kayak gini teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman langsung ngeklaim di beda kasus sama orang, kalau kayak gini tuh kasusnya bisa kemana-mana, bisa termasuk pencemaran nama baik. Kalau orang nggak terima, sakit hati itu bisa loh kayak gini. Jadi jangan, hati-hati sekali sama lompatan kesimpulan teman-teman. Jadi berpikir 2 kali untuk melontarkan kesimpulan. Ini apalagi yang terekam. Ada orang awam pasti bilangnya rusak ini, rusak itu. Padahal yang rusak cuma 2 ini aja ya. Tapi ini fleksibel korset utama dalam chip ya. Oke, ya berarti ini masa getok harga tadi. Itu padahal yang rusak cuma 2 ini aja. Nah, ini yang saya bilang ya di video saya sebelumnya. Mungkin teman-teman belum tahu, ini partnya namanya DAT0 teman-teman ya. Jadi biasanya kalau pemasangan di OLED kan berbeda dengan yang V1, V2 ya. Ini singkat aja. Tapi biasanya ini partnya itu tidak jadi satu dengan chipnya teman-teman. Dan ini apa ya? Biasanya bermasalah kalau ini kurang presisi masangnya atau kurang rekat dengan mesinnya atau goyang, jatuh, tergeser dan segala macam. Ini beda 1 mm, gini ya. Konteksnya beda 2-3 mm aja itu jaraknya sudah jauh teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangin ya betapa DAT0 nih harus presisi sekali gitu ya teman-teman. Jadi ini memang tidak sembarang orang gitu. Tapi ya namanya mungkin pekerjaan tangan ya teman-teman. Ya namanya mungkin error atau apa ya, namanya ada garansi ya. Di tempat motor servis aja juga kadang-kadang ada yang enak, kadang enggak ya gitu. Saya rasa ya wajar lah, maksudnya masih bisa dimengerti, mungkin ya tergantung konteks ya teman-teman. Ini kita nggak bisa nilai lebih jauh. Tapi ini fleksibel korset utama dalam chip ya. Bahkan faktor kuncinya bisa jebol sampai diganti semuanya. Wow. Dijebol ganti semuanya saya rasa nggak. Kalau dari sini sampai mengakibatkan rusak full chipnya, saya pribadi sampai sekarang tidak pernah dengar. Ya, tapi mungkin ada kasusnya sampai chipnya rusak. Tapi kalau chipnya rusak itu bukan karena ini, tapi memang dari awal chipnya sudah kurang berfungsi dengan baik. Bukan karena DAT0, setahu saya ya. Instalasinya sungguh menagihkan. Oke. Dan itu merah yang udah lunas ya untuk perbaikannya. Oh udah lunas gini. Oh ini ceritanya udah diperbaiki lah ya. Oke. Dan ganti part fleksibel core chip dan flash server HP-nya. Ini kayaknya bonnya nih bentar. Semuanya langsung. Oh wow udah. Oh ini kayaknya bonnya. Coba kita ngeliat dulu. Berapa sih kalau benerin gini di Mas Fendi? Ini tulisannya. Oh mana ya? Tadi kegeser dikit kayaknya. Oh sorry. Dan itu merah yang udah lunas ya untuk perbaikannya, cuma benerin. Oke ini dia teman-teman. Sorry ya soal teknis. Nggak berapa kelihatan. Saya nggak tahu teman-teman bisa lihat di sini atau tidak. Tapi saya membacanya ini kurang jelas. Nanti saya harus di cross check dulu ya. Antara 850.000 atau 650.000. Oke lah, saya ambil tengah-tengah 700.000 boleh ya teman-teman ya. Ini interpretasi saya. Tapi ini kayaknya sepertinya 650. Nanti koreksi kalau saya salah. Nanti saya koreksi di link deskripsi ya. 650 atau 850 ya gitu. Dan ganti part fleksibel core chip dan flash server HP-nya. Dan setelah selesai Nah, sekalian dikasih bocoran nih teman-teman. Jadi kalau misalnya rusak di Mas Fendi, benerinnya range 650 sampai 850.000 per videonya dia dibuat ya. Nah, kalau setahu saya, kalau di tempat saya sekarang ya, namanya harga itu saya kan gini, makanya saya itu tidak suka ngomong harga. Kenapa? Karena harga itu betul-betul tentatif sekali teman-teman. Ya kadang naik, kadang turun, susah ngomongnya. Tapi terakhir saya tahu kalau ganti part seperti ini itu tidak sampai 500.000 seperti itu teman-teman. Tapi ya mohon koreksi ya, maksudnya harus dicekkan ke masing-masing model teman-teman ya kan. Mungkin ada yang kalau di Mas Fendi mungkin ditambahin servis lain gitu kan, nggak tahu ya bonnya. Tapi kalau tadi yang dia bilang kayaknya sih cuman pergantian chipnya aja gitu. Kalau misalnya dengan asumsi servis yang diberikan sama, kayaknya kok setahu saya ada yang lebih murah dan juga tidak bermasalah gitu teman-teman. Soalnya tapi lagi-lagi ya harus dicekkan lagi nih. Kalau di Mas Fendi berarti itu 650 atau 850. Kalau di di tempat yang saya tahu itu nggak sampai 500 atau mungkin kayaknya 400.000 mungkin gitu ya. Saya rasa itu ya, ini part video yang pertama, oke?
Nah, part video kedua saya pecah dulu ya, biar checkpoint. Dan ini jamnya masih jam 1 lebih 10. Udah mau jam 2 ini, udah dini hari Jumat, besok saya harus masuk. Oke, saya cek dulu benar 1:10. Video masih betul. Oke, ini, oh, nggak riset lagi nih kayaknya nih. Sudah masih 4 hari lalu, sama lah ya teman-teman. Oke, ini video kedua yang ini ya teman-teman, yang setahun metal gratisan ini berkenaan dengan band mesin ya. Yang kalau yang ini saya ada siapkan notes ya teman-teman. Tapi ya kita sambil lihat lagi ya, biar teman-teman mungkin kalau videonya besok hilang, paling nggak ada cuplikan lah di sini ya gitu ya. Tapi nanti teman-teman bisa merujuk ke sana. Mungkin video saya salah, tapi kayaknya saya langsung ambil sih dari beliaunya gitu. Oke. Ini udah datang paket lah, ceritanya kita cepetin aja ya. Lumayan gede ya, wih, dan langsung aja. Kita unboxing. Dan di sini ada versi kedua yang udah menggunakan CFW mental gratisan. Oh, mental gratisan. Coba, mental gratisan tuh banyak, mungkin nggak sama ya. Nanti sambil kita cek ya, ininya jalan. Ini ada versi kedua yang udah menggunakan CFW mental gratisan. Ini dibawa ke sini karena error software. Kayaknya saya logonya kenal. Ini error sobrik ya teman-teman, ya ini error sobrik nih. Jadi tulisannya unknown PKG 1 version, mungkin nggak berapa kelihatan ya di video ini misalnya. Jadi host version ini not supported teman-teman, failed to launch host. Intinya nggak berhasil masuk ke OS karena HOS version itu not supported. Biasanya kayak gini, file AMS-nya, file atmosfernya itu lebih rendah daripada firmware terinstall. Biasanya kayak gini nggak sengaja kena ini ya, kena update firmware-nya. Oke. Oke, ini OEV-nya nggak bisa masuk juga. Oke. Oh, masuk reboot OEV. Ini saya udah masukin teman-teman ya. Jadi tadi kalau teman-teman punya masuk ini, launch ini menu, terus tadi kan ceritanya dia nggak bisa masuk yang via sini ya gitu. Berarti saya asumsi itu lebih rendah. Nah biasanya teman-teman kalau di HKT memang bisa dipaksa masuk. Jadi kayak gini teman-teman. Ya ini info singkat aja mungkin yang belum pernah tahu. Jadi launch menu ini nggak tiba-tiba nongol jebret gitu aja. Tapi teman-teman ada script di sini namanya hkt-ipl.ini. Nanti next time saya tunjukkan di video lain, dan ini ada perintah lainnya teman-teman. Gitu ya, jadi tergantung nih perintahnya seperti apa. Masuk ke sini kalau tidak bisa, memang ini maksudnya namanya teknisnya fuse secondary teman-teman. Itu teknik masuknya ke atmosfer via HKT ya. Tapi kalau normalnya, misalnya let's say amit-amit teman-teman nggak bisa masuk ke stok ya teman-teman bisa masuk ke reboot ke OFW kalau dari HKT ya. Terus kalau misalnya teman-teman nggak bisa masuk ini ke OEV ya, terus nggak ada SD card, itu biasanya kalau yang dari SD card teman-teman pakai Spacecraft atau HW Fly NX yang biasanya ditekan volume plus sama plus min langsung volume plus sama volume min bersamaan, itu dia langsung masuk ke OEV juga itu ya. Tapi ngomong-ngomong tadi logonya hampir sama nggak? Tadi logonya mental gratisan ini nggak ya? Atau mungkin ada pakai lainnya saya nggak tahu ya, tapi kayaknya mirip gitu. Lanjut. Oh ini masih ke kunci, bentar. Oke, kita lanjut. Menyenangkan sekali kira-kira dia menggunakan CFW stok internal nih. Iya betul, ini kayaknya internal call tadi dia masuk ke OFW ya. Wah banget kira-kira, bandit nih. Iya bandit nih. Aku tuh penasaran ya yang menggunakan CFW Makassar. Oke. Sepertinya CFW tahun lalu nih. Tapi penasaran kalau pakai CFW mental gratisan apakah band? Ya ini saya rasa tipis sekali beda teman-teman. Apakah CFWA lah gitu, CFWA pakai CFWA kena ban? Bukan itu, ini nggak ada hubungan. Soalnya yang bisa bikin ban itu masalah lain sendiri, bukan file CFW-nya. Gitu. Jadi file CFW itu tidak mengakibatkan ban teman-teman. Bahkan atmosfer itu tidak mengakibatkan ban, at least sampai per video ini dibuat ya. Gitu. Jadi ini tipis nih. Tapi ya itu tadi yang saya bilang, kayak awam kan mungkin nggak paham kayak kalau bikin pakai CFW ini pakai kena ban dong gitu. Padahal file atmosfer apapun setahu saya itu sampai sekarang nggak ada yang mengakibatkan ban, termasuk filenya Mas Medi atau filenya Trifecta. Oke? Jadi aku tuh penasaran ya yang menggunakan CFW Makassar. Oke, ini sepertinya CFW tahun lalu nih. Apakah setahun dengan CFW menggunakan CFW? Tes ya. Ini keupdate ke sistem 6. Ini 16.01 teman-teman ya. Jadi dia pakai 16.01. Ini video 4 hari lalu tapi pakai 16.01. Mungkin nggak diupdate ya, soalnya terbaru per video ini dibuat 16.03. Kira-kira pantesan error semua kira-kira.
Oke, ini dia kayak sorry di flash ya. Oke. Masuk. Udah bersih, login lagi dia masuk. Ini udah bersih. Masuk. Oke, udah wifi. Kayaknya intinya mesinnya ke ban teman-teman. Ini saya cepetin dulu lah ya. Nah, oke, nggak bisa ini. Nah itu ya, nah, teman-teman mungkin kalau belum tahu, kalau misalnya sudah ke ban, keluar tulisannya ke sini. Kalau teman-teman coba masuk ke eShop ya, use of online service of this on this console is currently restricted by N. Oke. Keban seperti ini sifatnya permanen ya, di ban serial konsolnya dan serial. Betul, memang permanen. Oke, dieksekusi, kayaknya langsung dibenerin. Ini udah dual biasanya. Biasanya setahu saya kalau belum berubah, yang dulu saya unboxing dulu, modenya itu ada CW dan OFW ya, dan CW-nya itu biasanya selalu di emunan. Ya, dua menu ini betul. Tapi nggak tahu settingan gimana. Tadi yang saya bilang itu tadi, soalnya tulisannya bisa apa tulisan di sini, tapi loginnya bisa kemana. Jadi teman-teman nggak apa ya. Meskipun ya kurang kerjaan juga misalnya dibilang mode CW tapi rupanya nggak masuk ke CW, itu kayak ngeprank banget. Ya cuman ini biasanya sih asumsinya ya, asumsi nggak berubah nih. Kalau yang filenya sama kayak yang lama, ini masuk ke emunan, clone, yang ini ke OFW-nya gitu. Ini pakai SD card lah ya, udah dibetulin. Terus dapat tambahan ada Steam ya. Mantap nih. Wah. Wow. Oke, udah selesai, terus di packing lah ya. Nah, itu videonya teman-teman. Gimana? Sudah mencengangkan sekali? Ini intermezzo dikit teman-teman ya. Kayaknya mirip gitu ya. Betul ini nggak sih gitu maksudnya? Apa dia, ya soalnya kan dia nggak bilang Trifecta gitu maksudnya kan. Nama pack saya Trifecta, tapi dia bilang mental gratisan gitu maksudnya. Itu mungkin ada pack mental gratisan yang saya nggak tahu di luar sana ya, who knows. Ya, oke, kita masuk ke pembahasannya teman-teman ya. Jadi ini tadi saya udah simpulkan ya teman-teman. Ya, ini known condition and facts ya. Jadi ini informasi yang betul-betul kita bisa serap dari informasinya tadi ya. Ini kita sudah masuk ke masalah pembedaan videonya. Kita anggap video ini ya source informasinya. Oke. Ya, yang kita tahu dari video tadi adalah mesinnya yang ditampilkan error soft break ya. Soft break itu maksudnya biasanya istilah ini soft break itu tidak sampai merusak hardware teman-teman. Jadi kalau hard itu kita bilang sampai hardware, kalau soft itu bukan soft lembut ya, tapi software gitu. Jadi soft break, software break, hard break, hardware break ya, bukan soft lembut, hard keras, bukan, yang ini software, hardware. Oke, jadi something wrong dengan filenya, yang dugaan saya besar kemungkinannya filenya terlalu lama. Tadi juga Mas Bendinya juga bilang kayaknya ini pakai file yang setahun lalu nih, berarti file yang lebih lama gitu. Oke. Nah, launch menu OFW tidak bisa masuk ke OFW-nya ya. Jadi malah masuknya ke via ini ya, HKT yang stock reboot. Ini tadi saya bilang. Soalnya kenapa? Teknik masuk ke launch menunya HKT itu beda dengan yang masuk biasa. Masuk biasa ini yang via normalnya. Soalnya dia masuknya via script dengan fuse secondary ini. Teman-teman nggak usah indahkan dulu yang informasi ini teknis banget, saya rasa ini udah advance ya. Tapi teman-teman cuma butuh tahu kalau masuk dari launch menu itu sebenarnya tekniknya beda dengan yang stock reboot. Itu aja. Jadi kalau next time mungkin teman-teman, aduh filenya nggak bisa masuk, aku mau ngecek OFW, aduh itu kan nggak masuk, teman-teman bisa coba HKT stock reboot nih ya. Saya harap ini info berguna, oke? Nah, tadi ketahuan kalau illegal games-nya terinstall di Sysnan teman-teman gitu ya. Jadi saya nggak tahu tadi kan nekannya ke OFW ya. Saya asumsi video kan tadi kan kepotong. Tapi kalau betul itu tadi dia tekan ke OFW, direbut OFW dan gamenya ada di situ, berarti terinstall di Sysnan. Oke, Sysnan ini bukan atmosfer ya, tapi lokasinya itu maksudnya di internal memorinya. Seperti kalau teman-teman di OFW. Nah, kenapa kok ada games yang tidak dari eShop bisa masuk ke OFW? Nah, ini saya kasih tahu. Jadi berarti selama ini menginstalkannya entah sengaja atau tidak sengaja, tahu tidak tahu, game tersebut diinstalkan di atmosfer Sysnan. Jadi atmosfernya itu login di Sysnan teman-teman. Gitu. Jadi saya nggak tahu apakah dia yang punya konsol itu sebelumnya tidak tahu atau tidak punya emunan atau tidak bikin emunan sebelumnya atau macam-macam ya, itu kita harus cek dulu. Tapi faktanya adalah gamenya terinstall di Sysnan gitu. Dan ini memang
saya bilang salah satu dari 4 hal yang bikin auto ban. Ini udah kesalahan terbesar. Kalau ada illegal games di Sysnan, itu udah salah. Oke, ya, terus terupdate ke firmware dia 16.01 ya. Ini latest firmware untuk di mesin tersebut dan konsolnya sudah di ban. Oke, jadi tadi actions done in the video ada yang dikerjain Mas Mendi adalah bikin dual boot ya, OFW adalah Atmos Sky, tapi saya nggak tahu ya. Biasanya yang Mas Mendi lakukan itu, setahu saya di dual boot ya, yang CPU-nya dimasukkan ke emulan clone dari SD card-nya. Tapi kalau misalnya saya yang ngerjakan, biasanya kalau udah kena ban, saya buat backup NAND-nya, tidak buat emulan lagi, dan gamenya saya lanjutkan ke ke internalnya, saya lanjutkan aja. Ngapain dibuat emulan lagi? Tapi itu saya mungkin preferensi orang ya, soalnya soal plus minus ini saya juga sudah jelaskan di video saya di emulan ya, teman-teman bisa cek videonya. Oke. Terus tambahan sys modul, ada OLED ya, terus ada, rupanya tadi saya nggak cek, ada Steam juga, ada Windows dan segala macam ya. Jadi ini faktanya yang kita tahu teman-teman. Ya, ini faktanya ya. Berarti ini yang betul-betul ada pembuktiannya, soalnya ada buktinya di dalam video tersebut ya. Nah, dari pembuktian itu kita bisa mengeluarkan apa? Analisis. Analisis saya ini ya, jadi ini teman-teman. Ini soal status ban-nya dulu. Jadi kita tidak tahu pasti soal kejelasan status ban itu. Apakah ban ini sudah terjadi sebelum beliaunya pakai pack trifecta. Saya tulis dia pack trifecta, kenapa saya asumsi kok gambarnya sama ya. Jadi saya boleh ya, saya GR sedikit nih, saya besar kepala kalau orangnya pakai pack trifecta. Gini, jadi kita nggak tahu apakah orang itu mesinnya sudah kena ban sebelum pakai pack trifecta. Terus habis itu ganti pack trifecta. Atau mungkin case kedua, case berikutnya adalah orangnya pakai pack trifecta dulu, habis pakai pack trifecta for some reason mesinnya kena ban. Jadi ada dua kemungkinan teman-teman ya. Jadi urutannya ini saya geser dulu ya. Jadi misalnya ini ban-nya ya. Ini ban-nya. Nah, ini mesinnya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pakai file ini ya, file yang baru, yang trifecta gitu, pakai baru, tapi kenapa kena ban gitu? Nah, berarti antara sudah pakai trifecta dan kena ban, atau ya itu tadi belum pakai trifecta sudah kena ban terus baru pasang trifecta. Saya harap ini jelas ya teman-teman analoginya. Jadi kemungkinannya ada dua itu tadi teman-teman. Oke? Nah, yang berikutnya asumsi file yang dipakai belum support FW1601 gitu teman-teman. Soalnya kenapa? Muncul tadi yang logo ini host are not supported. Nah, itu saya nggak tahu dia pakai file berapa, yang pasti filenya tidak latest gitu. Nah, ini untuk ngecek latest atau tidaknya teman-teman selalu bisa cek di GitHub-nya, atau misalnya kalau teman-teman pakai AIO pack, teman-teman bisa cek, oh misalnya pakai file trifecta versi misalnya versi 2. Oh, versi 2 ini sampai berapa firmware di support gitu. Bisa dicek. Atau mungkin kalau ada di situ tanya saya gitu kan. Biasanya sih saya udah langsung tulis ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pakai trifecta, let's say teman-teman pakai packnya Kavir gitu. Oh, di Kavir dia udah tulis support FW berapa gitu. Nah, itu teman-teman tinggal cocokkan aja ya. Ini solusinya gampang ya, file atmosfernya diupdate gitu. Nah, asumsi saya adalah ban dikarenakan adalah karena install game di Sysnan dan terkonek server Nintendo while having the game gitu ya. Ini agak teknis teman-teman, saya juga sudah bahas di video yang lain soal factory reset via Tegra Explorer. Dengan asumsi gini, ban ini kan intinya ada 4 hal ya. Jadi teman-teman tidak boleh ada error forwarder, teman-teman tidak boleh cheating online, teman-teman tidak boleh punya game ya, sama tidak boleh mengganti gambar di profile. Itu biasanya ini sudah chance-nya udah saya bilang 99,9%. Kalau teman-teman melakukan 4 hal ini, teman-teman tinggal tunggu waktu kena ban gitu. Nah, sudah ada game udah jelas ini. Jadi terus kalau sudah ada kena game, terus teman-teman terkoneksi ya lagi-lagi ya tinggal tunggu waktu gitu. Nah, ini kenapa bisa dan tidak bisa? Soalnya misalnya gini, kalau dengan asumsi dari awal teman-teman sudah pakai file atmosphere pack yang punya pengaman ban dan teman-teman install gamenya di Sysnan. Selama game ini dengan pengaman ban ini teman-teman tidak pernah connect ke server Nintendo, atau paling aman malah airplane mode terus ya, teman-teman factory reset dulu baru connect ke OFW asli atau connect sama server Nintendo, atau teman-teman coba misalnya daftar eShop gitu ya.
asumsinya teman-teman masih bisa diselamatkan dan tidak kena ban. Ya, jadi kayak pengaman ban-nya ada dulu, tapi gitu. Jangan ada gamenya pengaman ban-nya nggak ada, udah kena record gitu teman-teman. Jadi ini tergantung lagi urutannya seperti apa ya. Nah, jelas saja kalau misalnya seperti itu behavior-nya, ya mau pakai file pack apapun, mau pakai Atmosphere sekalipun, kondisinya sudah kayak gitu, ya sudah telat gitu ya. Kenapa saya tarik lagi file pack Trifecta dari dulu selalu dilengkapi dengan pengaman ban, baik di Sysnan-nya maupun emunannya gitu. Kenapa saya terapkan juga di Sysnan? Ya untuk menanggulangi orang-orang yang seperti ini, yang tidak tahu kalau selama ini misalnya Sysnan-nya itu, selama ini dia installnya di Sysnan. Duh, kalau nggak sengaja nih, rupanya tuh saya salah tekan, saya tuh masuknya Sysnan dengan game saya sudah ada di dalam. Apa yang harus saya lakukan? Coba factory reset dulu, baru coba git koneksikan. Harapannya sih masih bisa terselamatkan. Kenapa terselamatkan? Kalau misalnya asumsi saya dari awal pakai Trifecta pack atau pack apapun yang pakai pengaman ban, berarti masih terlindungi gitu ya. Jadi karena saya tidak tahu teman-teman pakai file pack apa dan segala macam, I can only speak, saya cuma bisa ngomong dari pack Trifecta. Kenapa? Karena saya yang buat gitu. Saya boleh kasih tanda hati ya. Ini saya tarik kemungkinannya apa, jadi sudah ban sebelum pakai Trifecta pack, terus pengaman ban terhapus, mungkin ini. Jadi misalnya let's say betulan pakai Trifecta pack dari awal sampai akhir, pengaman ban-nya mungkin terhapus. Kenapa saya bisa bilang dan argumentasi seperti itu? Soalnya di tempat saya ada. Dan di tempat banyak user-user yang lain, sepertinya kalau sesuai instruksi saya, ya tidak terhapus. Gitu. Nah, user tidak ada emunan nih teman-teman. Jadi nggak ada emunan, terus dia install di Sysnan tuh tadi gitu ya. Kenapa nggak ada emunannya? Ya mungkin nggak tahu atau mungkin nggak dibuatkan dan segala macam ya. Lalu kemungkinan berikutnya juga tidak factory reset sebelum login ke OFW. Jadi misalnya gini teman-teman, login ke AMS Sysnan gitu tadi ya, sudah ada pengaman ban gitu, tapi sambil punya gamenya di Atmosphere Sysnan, teman-teman login ke OFW, ya gamenya tadi kan tetap ada gitu. Soalnya kan saya udah jelasin ya, jadi Atmosphere Sysnan dan OFW itu berada di satu RAM atau di satu kamar yang sama. Jadi kalau teman-teman selama ini mainnya di Atmosphere Sysnan, jangan lagi-lagi connect ke OFW kalau misalnya masih mau bisa connect eShop gitu. Dan biasanya kalau sudah posisinya belum kena ban, teman-teman that's why bikin emunan gitu. Ngapain teman-teman dalam tanda petik saya rasa iseng untuk install gamenya di Atmosphere Sysnan kalau belum kena ban gitu. Ini secara umum saja ya, secara logika yang biasa teman-teman pakai. Tapi kalau misalnya teman-teman mau install di situ, boleh nggak? Boleh gitu. Tapi ya super hati-hati gitu. Jangan sampai salah kamar. Jadi tidak ini factory reset ya. Jadi tidak factory reset sebelum log ke OFW gitu ya. Lalu berikutnya ada yang saya notes tadi ya. Jadi video terupload ya sekarang 7 Juli ini, saya tulis 6-7 Juli soalnya tadi saya mulai persiapan sebelum ganti hari. Jadi saya tulisnya 2 gini teman-teman. Video terupload 8-9 hari setelah tanggal ini ya, 7 Juli. Ya, jadi saya asumsinya video tersebut uploadnya tanggal 27 Juni ya. 27 Juni video tersebut diupload. Oke. Yang saya harus take note adalah gini. Firmware 16.01 rilisnya itu sekitar 23 Maret. Ya teman-teman. Ini teman-teman bisa cek publikasinya. Saya sudah cek dulu sebelum saya tulis ini. Dan firmware 16.03 itu mendapat publikasi media itu rilisnya sekitar 9 Mei. Tadi saya cek kalau nggak salah rilisnya malah 8 Mei sebenarnya, jadi yang 16.03 ya. Yang rebootless update, jadi ini yang firmware asli, terus ada yang rebootless update ini tanggal 27 Juni teman-teman. Jadi ada bedanya ya, yang tipe rebootless update sama yang full firmware ya. Biasanya rebootless update ini untuk teman-teman yang main pure OFW ya. Ini yang maksudnya kalau download firmware-nya terus nggak butuh di update. Tapi biasanya ini informasi aja, tapi biasanya saya pakai yang full firmware ya teman-teman. Nah, kenapa saya tayangkan informasi ini? Karena video tadi mesinnya menayangkan firmware-nya masih 16.01 gitu. Nah, ini membuka beberapa kemungkinan gitu. Jadi pertama adalah yang punya konsol tidak mengupdate firmware-nya sampai paling tidak sekarang ini, atau videonya terupload teman-teman. Sekitar 28 Juni saya hitung kalau mundur ya.
Atau kemungkinan berikutnya adalah video tersebut sudah dibuat lebih lama dari tanggal rilis video terbaru yang sekarang. Jadi mungkin Mas Fendi sudah pernah buat videonya, disimpan dan baru ditayangkan sekarang gitu. Nah, ini face value-nya teman-teman. Jadi saya bisa komentar dari bukti yang saya dapat di depan mata saya ya. Tapi kemarin ini, kalau yang ini saya tambahan cerita menurut saya benar, tapi mohon maaf saya memang buktinya tidak ada. Ya, jadi terserah kalau ini teman-teman atau audiens boleh percaya saya atau boleh tidak. Tapi saya pernah dikasih video yang status kalau di YouTube itu modelnya unlisted teman-teman. Jadi video tersebut hanya bisa diakses kalau teman-teman punya linknya. Ya, jadi tidak di public gitu teman-teman. Ya, ini biasanya dipakai kalau videonya itu mau dicek skrip terakhir ya teman-teman. Jadi videonya itu sambil bisa dibuka, sambil bisa diedit tuh. Biasa itu normal, saya juga kayak gitu. Jadi teman-teman yang YouTuber atau content creator pasti tahu ya. Jadi tipe video ada yang private, ada yang unlisted, ada yang public ya gitu. Saya pernah dapat intinya video yang sama dengan yang kita ulas tadi secara unlisted teman-teman. Gitu. Dan sepertinya sebenarnya aksesnya masih ada. Jadi kalau dari cerita saya ya, sayangnya saya bilang cerita saya karena saya tidak punya bukti ya. Beliau upload ini 2 kali gitu ya. Tapi ini cerita saya loh ya gitu maksudnya. Mungkin teman-teman nggak percaya nih gitu. Sayang sekali saya tidak punya buktinya gitu. Tapi paling tidak kalau cerita saya tadi bohong ya, paling tidak teman-teman punya 2 kemungkinan nih. Ya, jadi antara mungkin let's say pemilik konsolnya tidak mengupdate lagi firmware-nya, atau ya videonya dibuat lebih lama dari tanggal rilisnya. Jadi yang benar yang mana dong? Ya cuman 2, cuman Mas Fendi aja yang tahu sama Tuan gitu ya. Jadi ini my own take teman-teman sama video Mas Fendi tadi ya. Jadi ini let's say teman-teman boleh lah bilang saya react video Mas Fendi gitu, boleh ya. Memang saya pakai video Mas Fendi gitu. Atau video-video yang lain gitu. Nah, ini biar saya tidak dibilang memojokkan satu pihak tertentu gitu. Mungkin kalau teman-teman ada kasih saya saran video yang mana yang saya harus react, mana yang harus kita bedah berikutnya, teman-teman boleh kasih saya saran, boleh japri saya, boleh kasih saya link, nanti kita cek video ini benar atau enggak. Atau mungkin jangan video, atau kita membedah teks atau forum, boleh gitu. Ya teman-teman bebas, saya kita terbuka. Nah, lagi-lagi saya ungkapkan sama teman-teman sekalian, begitu ya. Jadi informasi di luar sana itu tidak hanya Mas Fendi, ini udah nggak ada hubungan sama ini ya, Mas Fendi Shop Malang ya. Jadi memang di luar sana itu banyak-banyak macam informasinya, banyak-banyak formatnya. Sorry, saya sambil minum. Memang intinya harus kita pintar-pintar memilah ya. Pesan saya dari dulu kalau menghadapi informasi-informasi yang seperti ini, teman-teman jangan cepat mengambil kesimpulan. Ya, sama informasi apapun yang baru atau 2 kali teman-teman hadapi, sikap kita pertama, ini my take ya, ini saran saya, teman-teman harus skeptis. Gitu. Informasi itu di luar sana selalu sifatnya dinamis. Teman-teman, jadi apalagi kita ngomongnya let's say konteks switch custom firmware ya, namanya ilmu itu selalu ke-update, namanya informasi selalu terupdate gitu. Hari ini bilang apa, besok berubah. Kalau kita ngomong konteksnya switch custom firmware, oh hari ini let's say kemarin kita bahas masalah cheat ya, Tesla overlay. Oh Tesla overlay sekarang banyak nge-crashnya. Kenapa? Padahal dulu enggak gitu. Rupanya ada yang berubah sejak apa? Sejak game Zelda yang baru gitu. Game ini sangat memakan RAM sampai tidak cukup memorinya yang biasanya untuk alokasinya si Tesla dan sys modul yang lain. Sampai dikeluarkan pre-release atmosfer per video ini dibuat 1.5.4 yang dicoba dinamis alokasi RAM-nya. Nah itu kan dulu kalau teman-teman, oh ini 1 tahun yang lalu, dulu nggak ada yang kayak gini gitu. Ya ini maksud saya, ilmu itu selalu berubah. Jadi teman-teman selalu apa ya, saya ngutip dari YouTuber yang saya suka itu namanya Stay Relevant. Itu teman-teman. Jadi paling tidak mengikuti, atau misalnya kalau teman-teman kita namanya informasi terlalu banyak kan capek ya. Jadi stay relevant, kalau enggak coba ikuti perkembangan gitu loh, dan jangan ambil action apa-apa sebelum teman-teman betul-betul yakin gitu. Terus perbanyak source informasinya berikutnya teman-teman. Perbanyak source informasinya. Jadi jangan dari satu aja. Jadi makin banyak teman-teman punya sumber informasi, makin banyak pilihan teman-teman untuk memilah, makin banyak teman-teman bisa
harapannya dengan makin banyak informasi itu teman-teman banyak bisa pilih, banyak masukan. Jadi langkah-langkah teman yang akan teman-teman ambil itu hopefully sudah dengan pilihan yang matang gitu. Soalnya pilihan yang teman-teman ambil, pilihan-pilihan yang kita ambil itu selalu mengandung konsekuensi teman-teman. Jadi pilihan yang sudah diambil, kita pasti harus terima konsekuensinya gitu ya. Nah ini kalau ranah switch customware kayak gitu. Kalau di tempat yang lain, di bidang keilmuan yang lain, atau mungkin di kondisi lain, hati-hati seperti itu. Apalagi banyaknya beredar informasi hoax, oh katanya si A benar, katanya si B benar, si C ngaku benar, terus yang benar siapa? Gitu. Jadi kebenaran itu tidak punya versinya siapa-siapa teman-teman. Jadi nggak ada kebenaran misalnya, oh kebenarannya versinya Mas D itu gini, oh kebenaran versinya si Om X itu seperti ini, kebenarannya si Bang Y itu seperti ini, kebenarannya si Mas F itu kayak gini, nggak ada. Kebenaran itu ya the truth only lies within itself. Yang ada itu cuma perspektif soal kebenaran, tapi the truth itu cuma satu teman-teman. Gitu ya, saya harap itu kita makin banyak informasi seperti ini tuh kita makin bijak dari teman-teman ya. Jadi hati-hati sekali. Gitu. Ini saya harap tidak terlalu melenceng ya dari kita jawab kita bahas Swiss customware terus jadinya malah kayak kultum kuliah dini hari nih kan. Sekarang saya tengok udah jam 2 nih. Gitu. Jadi teman-teman super hati-hati, saya harap video ini berguna ya. Kalau misalnya saya soal customware ya, teman-teman bingung bisa tanya, bisa join ke grup-grup saya ya, ada Discord, ada Facebook, Telegram itu juga saya kadang jawab, Instagram juga ada ya kan. Teman-teman bisa cek faktualnya. So far saya itu kan selalu menyajikan informasi yang benar dan mengajarkan konsep dasar teman-teman. Teman-teman jangan lupa, saya bikin channel ini dari awal adalah rasa penasaran saya, curiosity saya. Kalau misalnya saya belajar hal baru, hal switch ini, seperti saya belajar, apakah orang lain itu bisa mengerti? Apakah orang lain itu juga bisa cepat paham kalau cara menyerap informasinya seperti saya atau dengan menggunakan metode saya? That's why saya buat channel ini, khusus untuk topiknya Swiss customware hari ini. Besok-besok Swiss mungkin tidak relevan lagi, kita akan bahas yang lainnya. Tapi ya dengan metode yang saya pelajari, mungkin saya dapat metode baru, next time saya pasti share sama teman-teman sekalian. Gitu. Jadi saya harap hari ini topiknya meski Swiss customware, tapi teman-teman bisa mengambil banyak intisari dari yang saya share teman-teman ya, baik dari soal Swiss customware-nya atau baik dari hal logika berpikirnya gitu. Dan sekali lagi saya berulang kali sampaikan di video ini, saya tidak punya feeling apa-apa sama Mas Fendi yang bersangkutan. Saya terima kasih banyak, malah videonya saya mohon izin kalau videonya saya pakai untuk bahan belajar kita semua gitu. Jadi banyak pahalanya juga Mas Fendi. Thank you so much gitu. Kalau masalah harga saya udah nggak ikut-ikut ya, relatif ya gitu misalnya. Tapi kalau saya sih yang harga tadi saya nggak mau bayar segitu. Soalnya saya tahu ada yang lebih murah dan kayaknya sama bagusnya aja gitu maksudnya. Jokes ya teman-teman ya, saya udah nggak ikut-ikut. Oke. Apalagi ya? Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Nah, terus saya harap video ini berguna. Mohon maaf kalau videonya panjang-panjang, soalnya memang kayak gini tuh setahu saya informasi yang berguna, informasi yang bagus itu tidak bisa disajikan dalam waktu yang singkat. Short form video itu udah nggak mungkin kalau kita mau belajar teman-teman gitu. Jadi ya enjoy it ya. Semoga teman-teman bisa nonton sampai akhir ini. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share teman-teman yang suka ya. I'll see you on the next video. Stay healthy. Stay gaming. Ciao.